Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang waris dan wasiat. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang pengertian warisan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum warisan itu dibagikan, kemudian siapa saja sih ahli waris, kemudian kadar dari pembagian ahli waris atau dabil furuz. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode menghitung harta warisan. Ada 4 metode. Yang pertama itu ada asobah, yang kedua al-aul, yang ketiga ada arod, dan yang keempat itu ada gorowain. Metode yang pertama itu asobah. Asobah adalah ahli waris yang ketentuannya mendapat sisa atau menghabiskan harta warisan. Nah, asobah ini terbagi menjadi 3, yaitu asobah binafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Yang kedua itu ada asobah bil ghair, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena sebab orang lain, karena ditarik oleh saudara laki-lakinya ya. Kemudian yang ketiga itu ada asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menjadi asobah bila bersama ahli waris perempuan yang lain. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan tahu siapa saja dari asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsi, mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, dan anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Ya, ini adalah mereka sebagai asobah binafsi. Kemudian yang kedua itu ada asobah bil ghair. Mereka adalah anak perempuan bila ditarik saudara laki-lakinya, cucu perempuan bila ditarik saudara laki-lakinya, saudara perempuan kandung bila ditarik saudara laki-lakinya, dan saudara perempuan sebapak bila ditarik saudara laki-lakinya. Nah, kemudian yang ketiga asobah ma'al ghair. Mereka adalah saudara perempuan kandung seorang dan saudara perempuan sebapak seorang. Ini adalah mereka sebagai asobah. Setelah kita menjelaskan tentang pengertian asobah dan siapa saja yang berhak mendapatkan asobah, supaya tidak terlalu lama ya, kita langsung ke kasus asobah. Nah, bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Ini adalah cerita ya, Tuan Edward wafat. Ahli warisnya itu adalah Nyonya Isabella, Celine sebagai ibu, Colin sebagai bapak, Brian sebagai anak laki-lakinya, Annie dan Alice sebagai anak perempuan, Niall, Liam, dan Louis orang saudara laki-lakinya. Harta yang ditinggalkan 12.400.000. Sebelum meninggal memiliki hutang sebanyak 2 juta, wasiat itu 100.000, dan biaya pengurusan jenazah itu 100.000. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris? Perhatikan ya, kita harus memperhatikan dari 10 ahli waris dari pihak perempuan dan 15 pihak dari laki-laki ya. Jadi kalau semuanya ada, berarti siapa yang harus ada? Penyelesaiannya bisa dilihat, harta peninggalannya itu 12.400.000. Kewajiban yang dikeluarkan itu 400.000. Nah, maka 12.400.000 dikurangi 400 yaitu 12 juta. Berarti harta warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Edward itu adalah 12 juta. Ahli warisnya yang berhak itu adalah istri 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6, anak laki-laki dan anak perempuan sebagai asobah bil ghair. Kemudian yang tadi yang Louis, Niall, dan itu tidak dapat warisan karena itu terhijab oleh anak laki-laki dan anak perempuan dari Tuan Edward tersebut gitu.
Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita harus menentukan KPK-nya dulu dari 8 dan 6. KPK dari 8 dan 6 itu adalah 24 ya. Jadi 12 juta dibagi 24 sama dengan 500. 500 dikali 3 sama dengan 1.500.000. Nah, kemudian 12 juta dibagi 24 itu sama dengan 500 ya. 500 dikali 4 sama dengan 2 juta. Kemudian ibu pun sama ya, dapat 2 juta. Nah, jadi 1.500.000 ditambah 2 juta ditambah 2 juta itu 5.500.000. Nah, kemudian sekarang lanjut ke asobah, yaitu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan ya. Nah, di sini berarti 5.500.000 itu 12 juta dikurangi 5.500.000 itu berarti hasilnya 6.500.000. Jadi tinggal membagi asobah antara anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ingat ya, bagian anak laki-laki itu adalah 2 bagian, sedangkan anak perempuan itu 1 bagian. Nah, karena ini anak perempuannya 2, berarti 2 bagian. 2 bagian untuk 1 orang anak laki-laki dan 2 bagian untuk 2 orang anak perempuan. Nah, di sini 2 bagian itu berarti 2/4 ya, dikali 6.500.000 sama dengan 3.250.000 untuk anak laki-laki. Kemudian bagian untuk 1 orang anak perempuan itu berarti 1/4 dikali 6.500.000 sama dengan 1.625.000 untuk 1 orang anak perempuan. Yang kedua itu metode Aul. Aul secara harfiah adalah bertambah atau meningkat. Dikatakan Aul karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta. Terjadinya masalah Aul adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, misalnya 8/6, sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya. Namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut. Nah, yang harus diutamakan itu adalah 1/4 apabila suami bila ada anak atau cucu ya. Kemudian istri bila tidak ada anak atau cucu, dan 1/8 bila istri bila ada anak atau cucu. Aul yaitu jika jumlah bagian ahli waris lebih banyak daripada asal masalah. Cara membagi warisan yang tidak terdapat asobah setelah KPK, semua ahli waris disamakan kemudian ditambahkan. Ternyata hasilnya lebih banyak dari 1 bilangan, artinya jumlah pembilang lebih besar dari penyebut agar bilangan menjadi genap. Maka penyebutnya yang ditambahkan agar sama dengan pembilang. Kasus Aul di bawah ini ya, kita langsung ke kasus ya. Ibu Talita meninggal, ahli warisnya suami dan 4 orang saudara perempuan. Harta waris yang ditinggalkan itu 4.900.000. Berapakah bagian masing-masing? Nah, di sini suami itu dapat setengah ya. Kemudian 4 saudara perempuan itu 2/3, karena perempuan lebih dari 2 itu 2/3. Nah, KPK-nya itu adalah 6 ya. KPK-nya itu adalah 6. Nah, suami dan 4 saudara perempuan itu sama dengan 1/2 ditambah 2/3. Nah, ada yang nanya, ibu kenapa suami setengah? Karena ini tidak ada anak, adanya ini saudara perempuan dari pihak ibu Talita ya. Kemudian suami dan 4 saudara perempuan itu 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 3/6. Kemudian ditambah lagi menjadi 4/6, ini diperbesar ya. Kemudian 7/6, nah ditentukan jadi 7/7. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah 1/2 sama dengan 3/7 ya. Nah, jadi 4.900.000 itu dibagi 7 ya. Dibagi 7 ya, dibagi 7
hasilnya itu 700 ya, 700 dikali 3 berarti 2.100.000. Kemudian untuk saudara perempuan ya, 4 saudara perempuan itu berarti 2/3 ya, jadi 7 kan itunya apa sih KPK-nya. Nah jadi 4.900.000 dibagi 7 sama dengan 700. 700 dikali 4 sama dengan 2.400.000. Nah itu untuk satu saudara perempuan. Nah kan ini ada 4 ya, berarti masing-masing saudara perempuan itu mendapat 700. Itu kasus dari Aul. Jadi ditinggikan KPK-nya gitu. Nah itu sekian dari Ibu ya. Kita minggu ini membahas 2 kasus, yaitu Asobah dan Al-Aul. Minggu depan kita akan bahas lagi Rod dan Gorowain ya. Mohon ya materinya dicermati dengan baik, dibaca, dicoba juga ya cara penyelesaian dari kasus-kasus warisan ini. Sekian dari Ibu. Semoga kalian selalu bahagia ya, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.